الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أحوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنف المخلصين ثم إلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد حضر بن رملي ثم إلى بهي منبر يا المسعد لنا حبيب فيه وأصولهم وفروعهم وإلى مصنف التفسير جلالين الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهم وبعلوم في الدارين آمين ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا شهد الله لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk mengkaji Al-Qur'an melalui tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Kemarin menceritakan tentang orang Yahudi yang ngeyel. Ada kasus pembunuhan tapi nggak tahu yang bunuh ini siapa, nyari solusi, minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Nabi Musa mengetahui kisah mati ini siapa, yang membunuh siapa, maka disuruh nyari sapi ya, tapi orang Yahudi aras-arasen untuk mencari sapi itu, maka dia mempersulit dengan bertanya sapi yang kayak gimana, sapi yang warnanya apa, sapi yang usianya berapa, sapi yang sudah digunakan untuk membajak atau sapi yang digunakan untuk peliharaan saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu justru malah menyulitkan mereka sendiri. Maka ketika sudah ditemukan sapinya seperti yang diarahkan oleh Nabi Musa, ini ceritanya sudah ditemukan. Jadi ketika ada kasus pembunuhan disuruh untuk menyelidiki, menyelesaikan ini kasusnya gimana. Fakulna, maka kami berkata, idribuhu ay al-qatil, pukullah dia. Siapa dia yang dimaksud di sini? Al-qatil, yang dibunuh, korban maksudnya. Bi ba'diha, dengan sebagian dari sapi tersebut, dengan salah satu bagian dari anggota tubuhnya sapi. Faduriba, maka dipukul
yang dipukul ya yang korban tadi ini kan kasus pembunuhan ini. Maka dipukul bilisaniha dengan lidahnya sapi. Lagi corone wong Yahudi biyen. Untuk apa namanya? Menyelidiki kasus pembunuhan. Au ajbi dzanabiha atau apa namanya? Pucuke ekore sapi. Atau pucuke ekore sapi. Korbannya yang mati niku yang dibunuh dipukul pakai itu ibuhu pukulan ya. Ada yang mengatakan pakai lidahnya sapi. Enak nih Pak lidah sapi apa ya? Hah? Apa rojak apa Pak? Cingur ya? Cingur lidah sapi kan? Elak cingur itu apa? Hidung ya. Atau dipukul pakai buntutnya sapi. Fahayya maka hidup, yang dibunuh tadi itu hidup. Yang mukul ini bukan Nabi Musa nih, yang mukul ini dia orang-orang Yahudi tadi itu. Nanti kalau Nabi Musa yang mukul kok tangi ya dikira wah ini Nabi Musa melakukan sihir, nanti dikira gitu. Di sebagian tafsir dikatakan seperti itu. Ya, maka Nabi pukulan kalian semua pukulan nih, pakai salah satu anggota dari tubuh sapi yang tadi kamu cari itu. Fahaya maka dia hidup si mayit tadi itu yang dibunuh. Waqala kemudian berkata sopo al-qatil yang dibunuh tadi itu. Qotala wis mateni ni ing ingsun. Sopo fulanun wa fulan dan fulan. Libnai ammihi keduanya itu adalah anaknya paman saya. Sing mateni aku iku wong loro. Jenenge Fulan, yang satu lagi namanya Fulan. Loro karone iki anake pamanku. Katanya orang yang dibunuh lagi. Wa mata. Kemudian si korban tadi itu mati lagi. Kan memang hanya untuk menyingkap kasus pembunuhan. Jadi wis sudah dikasih tahu yang membunuh aku ini sudah mati lagi mereka. Fahurima al-miras. Maka diharamkan yang dua orang tadi itu menerima waris. Jadi orang ya kalau ya misalkan ya ada seorang anak membunuh orang tuanya, anaknya dapat warisan. Tapi kalau kasusnya ini pembunuhan, dia membunuh maka yang anak tadi itu nggak dapat warisan. Ya. Maka dua orang yang membunuh ini tidak mendapat waris. Wa qutila. Nah, dua orang ini dibunuh. Dihukum mati karena setelah membunuh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika utawi mungkono-mungkono al-ihya menghidupkan tadi itu adapun hal-hal yang Allah menghidupkan itu yuhyillahu al-mauta yuhyi nguripi sapa Allah al-mauta ing wong mati wa yurikum dan nunjukkan kum ing sira kabeh ayatihi ing tanda-tanda kekuasaane Allah Ta'ala. Hal itu ya menghidupkan orang mati ini ya itu untuk menunjukkan betapa Allah Ta'ala itu mampu. Ini Allah kuasa. Dalaila qudratihi. Itu semua adalah dalil-dalil kudrahnya Allah Ta'ala. Kudrah niku napa? Mampu kuasa terhadap segala sesuatu. La'allakum ta'qilun agar kalian orang-orang Yahudi niki khotibnya masih mukhatabnya orang Yahudi nggih masih nggih. Termasuk orang-orang yang menggunakan akal. Maksudnya adalah tatadabbaruna kalian mentadabburi ya, ngambil pelajaran. Tadabbur niku mengambil pelajaran. Fata'lamuna maka kalian tahu annal qadir bahwa Allah Ta'ala itu adalah mampu ala ihya'i nafsi wahidah untuk menghidupkan satu orang, qadirun ala ihya'i nufusi katsirah. Maka Allah itu juga mampu, sangat mampu sekali untuk menghidupkan banyak jiwa. Satu dihidupkan, maka Allah juga bisa menghidupkan banyak orang. Fatu'minuna maka kemudian kamu menjadi orang-orang yang beriman. Ya.
Ada kasus pembunuhan, kamu disuruh nyari sapi untuk menyingkap itu semua, dihidupkan di depan mereka. Orang-orang Yahudi tahu tentang kejadian ini, dihidupkan. Tujuannya Allah menghidupkan supaya kalian tahu, supaya kamu beriman nih orang-orang Yahudi, tidak memungkiri Allah Ta'ala. Soalnya kan kemarin-kemarin kasusnya mereka ini orang-orang Yahudi ingkar terus, ndablek terus. Ini di depan mata orang mati dihidupkan dengan cara yang ajaib, ya, digepuk karo irate sapi. Apa yang terjadi? Summa qasat qulubukum. Kemudian menjadi atos, menjadi keras. Apa qulubukum? Hati kalian. Ayyuhal yahud, wong Yahudi. Solubat, tegese atos. Angqabulil haq, maksudnya adalah keras dari menerima kebenaran. Sudah melihat kasus yang luar biasa kayak gitu itu, maksudnya kamu supaya menjadi orang yang beriman, tapi tetap hatinya tidak menerima kebenaran orang Yahudi ini. Ya, min ba'di dzalika, dari setelah kejadian tersebut al-madzkur, ya, yang telah disebutkan tadi, min ihya'il qatil, dari perkara menghidupkan orang yang mati tadi itu, wa ma qablahu, ataupun wa ma qablahu minal ayat, ataupun tentang apa-apa yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Ayatnya kan panjang. Ayatnya panjang kok angel wong Yahudi ini ya. Ternyata memang qasat qulubukum. Hati kalian itu memang keras. Keras dari menerima al-haq, menerima kebenaran. Adapun hati yang keras, fayyakal hijarah. Kerasnya itu seperti batu. Fil qaswah, dalam hal kerasnya. Ya. Kayak watu, bukan dalam bentuknya, tapi kerasnya. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada itu semua. Nah, kayak watu atau lebih keras dari batu itu. Minha, saking watu. Wa inna minal hijarah. Ya, kenapa kok bisa jadi lebih keras dari batu? Wa inna minal hijarah, karena sungguh sebagian dari batu itu lama yatafajjaru minhul anhar. Ada yang sungai mengalir dari batu tersebut. Ya, ada batu besarnya kayak gimana kerasnya, tapi lama kelamaan ya kena air ini bisa ditembus oleh air. Batu saja masih bisa kayak gitu. Dah hatimu ini loh menerima kebenaran kok susah banget. Ya, dikei macam-macam ya. Kemarin banyak diceritakan tentang orang Yahudi ngeyel terus sampai terakhirnya dihidupkan orang mati di depan mereka, tapi tetap gak menerima kebenaran. Wa inna minha lama yashaqqaqu. Ada juga sungguh sebagian dari batu itu ada yang lama yashaqqaqu, pecah. Ya. Fihi idgham at-ta. Di dalam lafaz ini ada mengidghamkan huruf ta fil asli, dalam asalnya fishin, dalam huruf sin. Jadi yashaqqaqu, aslinya itu yatashaqqaqu, tapi dibaca yashaqqaqu, taknya dibaca idgham, kaketok jadi yashaqqaqu. Fayakhruju minhul ma. Ada batu yang pecah, maka kemudian mengalir air. Ya, batu saja masih bisa kayak gitu, hatimu gak bisa kayak gitu. Wa inna minha, ada juga sebagian dari batu itu lama yahbitu, yang turun. Yanzilu min uluwin ila asfal, yang turun dari satu titik yang tinggi ila asfalin ke titik yang rendah. Kenapa kok ada air yang kayak gitu itu? Min khasyatillah, karena khasyah kepada Allah Ta'ala, karena takut kepada Allah Ta'ala. Hatimu itu keras ya orang-orang Yahudi, bahkan lebih keras dari batu. Batu saja, ini sungai bisa mengalir di tengah-tengah batu. Batu saja bisa pecah karena kena air terus-terusan. Batu saja itu turun dari atas sampai ke bawah karena khasyah, takut kepada Allah Ta'ala. Wa qulubukum, adapun hati kalian la tata'athar, tidak membekas sedikit pun. Hati enggak membekas melihat kejadian-kejadian ajaib yang seperti itu loh.
Dikasih hukuman seperti itu loh, kan kemarin banyak banget ya. Dikasih oleh Allah Ta'ala manna wa salwa ketika tersesat di padang pasir yang membingungkan. Masuk ke Baitul Muqaddas disuruh minta ampun malah minta tepung. Kan gitu kemarin ya. Minta kasus pembunuhan terpecahkan, disuruh nyari sapi tapi ngeyel. Bahkan disuruh membeleh nyaris tidak dibeleh dan sebagainya. Ayo hatimu atos. Bahkan lebih keras daripada batu aja gak kayak gitu kok gitu. Wa qulubukum la tata'athar, hati kalian tidak membekas sama sekali, orang pengaruh sama sekali. Wala talinu, juga tidak layin, tidak lembut, tidak melembut, tidak melunak. Wala takhsha, ya, tidak khusyuk. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lupa amma dari apa-apa ta'maduna yang kamu lakukan. Allah itu apa yang kamu lakukan, Allah itu enggak lali, tidak melupakan hal itu. Ya, wa innama yuakhirukum liwaqtikum. Tapi Allah Ta'ala itu memang sengaja mengakhirkan, ngerikno, apa ngerikno nih Pak? Liwaktikum sampai waktu kalian tiba. Maksudnya nanti kamu akan dapat ganjaran atas hal ini semua. Ya, dipending, diakhirno, dikeri-kerikno. Wa fi qiraatin bitahtaniyah, dalam satu qiraat itu tahtaniyah, ya. Dibaca kang bangsa ngisor. Maksudnya apa? Ta'malun. Itu ada yang membaca ya'malun. Jadi wallahu bighafilin amma ya'malun. Itu bacaannya Imam Ibnu Katsir. Wa fihi, dan dalam qiraah ya, iltafatun anil khitab. Iku utawi nulis saking mukhatab. Kalau ta'malun mukhatabnya itu kalian semua. Tapi kalau ya'malun mereka semua. Bedanya niku mawon. Jadi perbedaan qiraah, kan qiraah enten qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah. Kalau kita mengikuti qiraahnya Imam Hafiz dari Asim, dari Imam Asim. Ada yang sahih, yang mutawatir ada 7. Afatat ma'una ayyuhal mu'minun. Nah, ini mukhatabnya sekarang orang-orang yang beriman. Afatat ma'una, apakah kalian tamak atau mengharapkan, hei orang-orang yang mukmin, ayyu'minu yen to iman sapa wong-wong Yahudi mau iku. Ai al Yahud, tegese wong Yahudi. Hei orang-orang yang beriman, apakah kamu masih berharap orang-orang Yahudi yang kayak gitu itu untuk beriman, untuk percaya? Wong kaya ngono iku lho, mosok awakmu percaya ya wong Yahudi, ya apa wong mukmin. Kelakuane wong Yahudi kaya ngono iku lho. Masih mengharapkan dah kamu atas keimanan mereka? Ya sampai saiki orang Yahudi atose kaya ngono nggih. Yang terakhir ya di Israel niki kan di Mahkamah Internasional sama Afrika Selatan beberapa hari ini. Berita terakhir Indonesia juga mengajukan tuntutan itu bahwa Israel ini menjajah Palestina. Ya orang-orang Yahudi niki kelakuan iki zaman biyen sampai saiki. Lakum ayyuminu lakum. Apakah kamu ya orang-orang yang beriman masih berharap orang-orang Yahudi ini percaya kepada kalian? Waqad kana fariqun, dan sungguh telah ada sebagian dari mereka. Waqad kana lan sungguh waqad kana lan tenan ono sapa Yahudi iku fariqun, satu kelompok. Di antara orang-orang Yahudi ku ada satu kelompok, ai taifah. Ada satu kelompok minhum, sebagian dari mereka, ahbaruhum, pendeta-pendetanya mereka. Ya,
Ada orang-orang Yahudi ini sebagian kelompok yang terdiri dari pendeta-pendeta Yahudi. Kalau sekarang ngarannya rabi-rabi ya. Bukan rabi nikah. Jadi pendetanya orang Yahudi itu istilahnya rabi. Itu yasma'una kalam Allah. Mereka ini mendengar firman-Nya Allah Ta'ala. Mereka faham fit Taurah, dalam Taurat. Tsumma yuharrifunahu. Kemudian mereka mengadakan tahrif, mengadakan perubahan terhadap kalamullah, firman-Nya Allah Ta'ala. Yughayyirunahu. Ya. Ada sebagian dari orang Yahudi yang terdiri pendeta-pendeta Yahudi ini, rabi-rabi ini, yughayyirunahu, merubah kalamullah. Dirubah-rubah. Tauratnya itu dirubah. Mim ba'di ma aqaluhu. Mim ba'di, setelah ma ing barang aqaluhu, yang menggunakan akal ing barang tadi itu. Maksudnya fahimu, setelah mereka faham. Mereka menerima firman-Nya Allah Ta'ala melalui Taurat dan mereka faham, kemudian dirubah. Wahum ya'lamun, padahal orang farikun tadi itu sebagian kelompok terdiri dari pendeta-pendeta Yahudi tadi itu ya'lamun, ngerti. Annahum muftaruna, bahwa sesungguhnya mereka ini muftaruna, ngadak-ngadakan. Mengadak-ngadakan itu apa? Bid'ah, ngarang-ngarang dewi. Wal hamzah, adapun huruf hamzah di situ itu lil ingkar, untuk mengingkari, la tatma'u. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman, ojo ngarep, jangan kamu berharap, la tatma'u, kamu jangan berharap. Falahum sabiqatun fil kufri, karena sebelumnya mereka memang sudah berada dalam kekufuran. Ya, orang-orang mukmin, apakah kamu masih ngarep orang-orang Yahudi itu mempercayai kalian? Wong di antara mereka, sebagian dari mereka yang terdiri dari pendeta-pendeta Yahudi, ada loh mereka ini yang mempelajari, menerima, mendengarkan kalamullah, dalam hal ini Taurat. Tapi apa yang dilakukan mereka? Ngerubah. Nah, ini kalau diceritakan panjang, Pak. Jadi orang Yahudi ini ada kitab namanya Tanakh. Pernah dengar, Pak, Tanakh? Kok sampean ngene-ngene tapi belum, Pak. Lek ngene ku wis. Tanakh itu kitabnya orang Yahudi, terdiri dari 3 kitab, ya. Tanakh, Taurat, Torah, ya. Nefilim dan Ketuvim, bahasa Ibrani. Nefilim, ada yang Nebilim namanya. Kalau Tanakh, Taurat, Nefiim sama Ketuvim, ini Tanakh. Ini ditulis sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Ini kitabnya orang Yahudi. Ya, Tanakh itu ya 5 kitabnya Nabi Musa bagi mereka nih, ya. Kayak Nefiim itu kisahnya para nabi. Kemudian Ketuvim itu tentang tulisan yang ditulis tentang orang-orang bijak lah, ya, termasuk para nabi. Ratusan tahun kemudian, ini kan bahasa Ibrani, Pak. Ya, daerah Israel, daerah Mesir sana kan banyak tuh orang Yahudi. Daerah sana itu dikuasai oleh Yunani, kan gitu ceritanya gitu. Yunani. Maka setelah beratus tahun kemudian ada pendeta-pendetanya ini yang diperintah, ya, oleh dinasti yang ada di daerah sana, kepanjangan tangan dari Yunani. Ya, Yunani ada Yunani. Nah, tapi kan daerah sana dikuasai oleh pemerintah Yunani. Ya, di daerah sana itu merintahkan, ya, penguasanya untuk menerjemahkan tanah itu ke dalam bahasa Yunani. Nah, ini loh ceritanya. Siapa yang menerjemahkan? Ada yang mengatakan sekitar 72 pendeta Yahudi. Yang diterjemahkan ini 2 kali. Pertama yang diterjemahkan itu adalah Torahnya itu. Kan tadi kan ada Tanakh nih, we. Torah, Nefiim, Ketuvim. Pertama ini Torahnya. Kemudian beratus-ratus tahun kemudian, ya, singkatnya yang Nefiim sama Ketuvim ini juga diterjemahkan. Nah, cuma yang Ketuvim, Nefiim ini diterjemahkan
oleh pendeta-pendeta yang sudah Yahudi ya, tapi yang sudah terpengaruh oleh Helenisme. Apa itu Helenisme ya? Cek paham sithik lah ya. Helenisme itu ya semacam budayanya orang-orang Yunani. Sudah terpengaruh oleh Helenisme orang Yunani. Yunani lah dewa-dewa gitu ya. Nah, diterjemahkan. Nah, ini penerjemahannya singkatnya nanti. Penerjemahan ke bahasa Yunani ini disebut dengan Septuaginta. Sama tanya orang Kristen tak ngerti ini. Septuaginta. Nah, kemudian zamannya Nabi Isa, berapa puluh tahun kemudian orang-orang Nasrani ini kan sudah menulis kitab-kitabnya sendiri kan. Septuaginta ini juga mengalami perubahan-perubahan. Nah, kemudian dirubah seolah-olah Septuaginta ini menjelaskan tentang Yesus kalau di Kristen, tentang Nabi Isa. Maka muncullah yang perjanjian baru niku. Digabung. Nah, Septuaginta yang versi Nasrani, perjanjian lama sama yang baru niku. Artinya apa? Singkat cerita kayak gini, mengalami perubahan. Kalau kita baca sejarah itu mengalami perubahan. Bahkan perubahannya itu sebelum Masehi. Nah, sekarang 2024 ini dihitung sejak Nabi Isa. Berarti kalau sekitar 400 tahun berarti sudah berapa tahun? Sudah mengalami perubahan sejak 2400 sampai 2500 tahun yang lalu. Menerjemahkan itu lah pasti berubah sih, Pak. Sampai kalau beli Quran terjemahan, bukan Qurannya gitu. Terjemahannya itu antar penerbit ya beda. Penerjemahannya itu pasti beda. Makanya waktu tahun politik yang kemarin ini sing rame surah napa itu? La tattakhudul yahudu wan nasara auliya. Ya orang-orang yang beriman sing masalah Ahok nih di Jakarta yang dijual tanda kutip kan ayat itu. Janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia itu maknanya apa? Ya tergantung. Nah, ada yang memaknai sebagai pemimpin, ada yang memaknai sebagai teman, ada yang memaknai sebagai teman setia, ada yang memaknai sebagai aliansi dan sebagainya. Wong terjemahan ya mesti beda-beda. Mesti beda-beda terjemahan. Makanya dalam Mabais fi Ulumil Quran ya kitab dulu. Al-Qattan niku menjelaskan apa? Terjemahan Quran itu bukan Al-Quran. Ya terjemahan. Jadi hati-hati sampean kalau bilang kembali ke ada Al-Quran, ayo balik ke Quran. Sing dibuka terjemahan, itu bukan Quran, itu terjemahan. Ya, jadi Al-Quran ya Al-Quran. Kalau ingin memahami Al-Quran, caranya macam-macam. Ada yang pakai terjemahan, ya bagus, tapi tetap hati-hati. Nah, yang paling mending itu adalah menggunakan tafsir seperti yang kita lakukan ini. Kenapa? Karena para ulama tafsir ketika mencoba untuk menjelaskan ayat Al-Quran ini menggunakan banyak perangkat ilmu. Mereka faham tentang asbabun nuzulnya, mereka faham tentang qiraahnya. Ya kayak tadi nih ya, ta'malun sama ya'malun. Itu maknanya sudah beda. Mereka faham tentang balaghahnya dan lain sebagainya. Jadi mendingan yang pakai tafsir. Ya pakai terjemahan buat napa-napa. Nah, jadi harus difahami ya bukan terjemahan itu bukan Al-Quran, tapi buat napa-napa dalam rangka untuk memahami Al-Quran. Jangan berpatokan pakai terjemahan. Kalau berpatokan bahaya. Nah, saya kalau ngeliat di YouTube niku ngapunten ya teman-teman kita dari saudara Nasrani, mereka banyak yang kembalinya ke terjemahan Yunani. Kalau terjemahannya Yunani sudah bermasalah. Belum lagi ke bahasa Ibrani, bahasa asalnya. Ada juga yang mengatakan asalnya itu sebenarnya bahasa Aram. Aram itu Aramik. Aramik itu wis bosone ono tapi bangsa yang menggunakan bahasa itu tidak ada. Bahasa Suryani ini loh. Ono sing ngomong bahasa Suryani iku basane malaikat. Nah, makanya yang pernah belajar ilmu-ilmu hikmah niku biasanya diajari sebagian bahasa Suryani. Ya, pernah belajar nih, Pak. Sing jurus-jurus niku ono sing bahasa Suryani, Asma Suryani sing dukun-dukun ya.
La fakhin jamuhmitin takhafaqutin faqajin muhmitin. Ya Syekh, nah, ini basa-basa Suryani. Aku ya tahu belajar ya, Pak. Kayak narik penyakit. Ala yakhfa wa may yukhfa. Artinya ora ngerti aku. Ya Jibril, nah itu bahasa Suryani. Mikail, Jabrail. Mikail itu bahasa Suryani. Dan sebagainya. Nah, intinya di sini dikatakan oleh Allah Taala ke orang-orang mukmin, ya. Masa Arabmu tetap berharap orang-orang Yahudi itu beriman. Padahal sebagian kelompok dari mereka yang terdiri dari rabi-rabi, pendeta-pendeta ini, yang mana mereka ingin mendengar firman Allah, tapi yang dilakukan oleh mereka justru merubah fakta. Ya kemarin itu sempat viral, Pak. Sempat viral di TikTok, di YouTube. Sampai nggak tahu lihat apa tidak ini kok ada orang Nasrani namanya Elia. Laki-laki ini. Di podcastnya Dr. Richard ya kan, dia bilang perjanjian barunya orang Nasrani ini sama seperti tanahnya orang Yahudi, mboten, nggak sama. Yang sejarahnya aja beda kok. Ngomong kayak gitu itu ya malah diketawain. Jelas beda. Kalau sama orang-orang Yahudi yang ngimani orang Nabi Isa juga, buktinya mereka gak ngakoni. Ya karena kitabnya berbeda. Nah itu hanya klaim saja. Wallahu a'lam. Wa idza laku, apabila bertemu ai munafiku al-yahud, munafik dari orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang orang-orang Yahudi yang munafik. Jadi orang Yahudi juga sebagian orang sing munafik. Bertemu dengan alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman. Qalu, maka mereka berkata amanna, kami juga beriman. Bi anna Muhammad, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah nabiyun, adalah nabi. Wa huwa al-mubasysyar bihi, dan Nabi Muhammad itu adalah yang memberi kabar gembira fi kitabina, dalam kitab kami, kitab Taurat. Ada sebagian dari orang Yahudi yang kalau ketemu sama orang-orang mukmin, dia bilang, ngomong ke orang-orang mukmin, "Oh iya, Nabi Muhammad itu ancen nabi, ngakoni, kami juga beriman." Nabi Muhammad itu adalah yang memberi kabar gembira sebagaimana yang diceritakan dalam kitab kami. Nah, kemarin sudah saya ceritakan bahwa sampai detik ini dalam tanah itu ya, kalau diterjemahannya di Kidung Agung. Ya kan tadi kan ada tanah ya, ono apa jenenge Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Kidung Agung ini masuk yang Ketuvim. Itu kalau pakai bahasa Ibrani, Nabi Muhammad itu disebut yang sampai sekarang itu. Ya, cuma saya gak paham, gak hafal kalimatnya itu. Khillu opo ngono, ono Muhammadin disebut iki. Cuma kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya bukan Nabi Muhammad. Ya Muhammad bahasa Arab kan juga yang terpuji ya. Nah, ini orang Yahudi ngakuni itu. Oh iya, kami juga beriman. Nabi Muhammad ini adalah yang memberi kabar gembira di kitab kami. Torah. Wa idza khala, apabila mereka kembali berpisah, ya, roja'a atau tegese kembali, ba'duhum, sebagian dari mereka, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Ketemu orang mukmin ngomong kayak gitu. Tapi begitu mereka kembali ke sebagian dari mereka, qalu, mereka berkata, ai ru'asa'uhum, yaitu penggede-penggede Yahudi atau pendeta-pendeta orang Yahudi. Alladzina lam yunafiquna, alladzina lam yunafiqu, yang mana mereka ini bukan Yahudi yang munafik. Liman nafaqo, kepada orang-orang yang munafik. Bilangnya apa? Atuhadditsunahum. Jadi Yahudi yang munafik itu ketemu orang iman, bilang aku iman kepada Nabi Muhammad. Tapi begitu orang Yahudi yang munafik ini kembali kepada kelompoknya, dan di bagian kelompoknya ini kan juga ada yang tidak munafik. Yang tidak munafik ini ngomong atuhadditsunahum.
Kamu bilang ya kepada orang-orang yang iman tadi itu, ayal mukminina, yaitu orang-orang yang beriman. Awakmu cerita tan orang-orang iman itu. Bima fatahallahu alaikum, menceritakan tentang apa-apa yang dibukakan oleh Allah kepada kalian semua. Ai arrafakum, atau yang telah diweruhi sapa Allah kepada kamu, yang mana Allah Ta'ala memberikan pengetahuan tentang apa kepada kamu fit Taurat, tentang apa namanya yang ada di Taurat, min na'ti Muhammad, tentang sifatnya Nabi Muhammad. Kamu ngomong ya kepada orang-orang yang mukmin itu tentang apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam Taurat tentang sifatnya Nabi Muhammad. Jadi apa namanya, kalau kita membaca sirahnya Nabi Muhammad, kanjeng Nabi itu ketika apa namanya pergi ke Syam untuk jual, ini kan pendeta tahu, ini kok apa tanda-tanda Nabi akhir zaman. Mulih. Kalau kamu meneruskan jualan ini, jual beli ini, takut ketemu pendeta Yahudi yang lain. Iso dipateni awakmu. Nah ini ketemu pendeta sing apik, akhirnya pulang ya. Balik ke Mekah ya. Liuhajukum, untuk mengadakan hujjah, berargumen dengan kalian. Liukhasimukum, ya untuk ya berdebat lah, bertentangan lah. Atau adu argumen lah, sama. Walamu lisayrurah, huruf lam di sini kan itu liuhajukum. Huruf lam itu adalah lam lisayrurah, untuk menjadikan. Awakmu ngabari tentang sifatnya Nabi Muhammad yang diceritakan dalam Taurat. Lo nanti mereka akan menjadi, nah itu, menjadikan hal itu untuk berargumen dengan kamu. Bihi inda rabbikum, tentang itu tadi, inda rabbikum, di sisi Allah Ta'ala, fil akhirah, di akhirat. Wa yuqimu, dan orang-orang yang beriman itu akan tegak alaikum, atau apa, di atas kalian, al hujjah, argumen tadi itu hujjah. Fi tarki ittibaihi, dalam meninggalkan mengikuti kanjeng Nabi, maha ilmikum, beserta pengetahuan kalian, bisidkihi, kelawan siddike kanjeng Nabi. Lucu orang Yahudi ya. Nanti orang-orang mukmin itu nanti di akhirat mereka bisa berargumen untuk melawanmu loh di sisi Allah Ta'ala. Kenapa kamu Yahudi kok gak beriman kepada kanjeng Nabi, padahal no kitabmu ono, awas dimunut no sisi ini Allah Ta'ala nanti. Mereka mikirnya kayak gitu. Urusannya no akhirat, ya paham mereka niku. Ojo dikabari. Itu justru nanti dijadikan argumen untuk melawanmu di akhirat nanti. Ini kira orang Yahudi kayak gitu. Bahwa kamu meninggalkan fitarki ittibai, kamu meninggalkan untuk ngikuti kanjeng Nabi, ya, ma'a ilmikum, padahal kamu tahu terhadap hal itu. Afala takilun, mbok yo mikir kamu itu, nah, kan? Sing gak mikir iki sapa iki malah. Annahum, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu yuhajjunakum, mereka berhujjah kepada kalian, mereka berargumen kepada kalian, idza haddatsumuhum, apabila kamu mengabari mereka. Fatanhawu, maka mereka menahan mereka, ojo ngunu. Ya, pendeta-pendetanya mengatakan apa? Mencegah, jangan lakukan itu. Jangan kamu ngabari ke orang-orang mukmin tentang sifatnya Nabi Muhammad yang sudah dituliskan dalam Taurat. Itu nanti malah membuat kamu bermasalah nanti di akhirat nanti. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, awala ya'lamun. Loh, apakah mereka tidak mengetahui? Al-istifham litakrir. Kalimat ini itu istifham litakrir, untuk meneguhkan. Apakah mereka tidak mengetahui
Al-istifham litakrir. Pertanyaan untuk meneguhkan. Kan ada pertanyaan sebenarnya nggak tanya, cuma untuk meneguhkan. Contohnya ini apa bahasa kita? Lho, awakmu nglakoni koyo ngono iku lho. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta? Itu jenenge istifham. Itu kan pertanyaan kan? Gak bahaya ta? Nah, kan pertanyaan, tapi gak butuh perjawaban. Karena pertanyaan itu justru untuk menetapkan kekuatannya bahwa sing koyo ngono iku bahaya. Awala ya'lamun. Loh, mereka ini gak ngerti ta? Nah, kalimat ini bukan untuk meminta jawaban, boten. Cuma untuk mengukuhkan aslinya mereka ini ngerti. Aslinya bahaya. Wal wawu ad-dakhili 'alaiha lil 'athaf. Huruf wawu di sini itu wawu 'athaf. Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bahwa sesungguhnya Allah itu ya'lamu mengetahui ma ing perkara, ma ing barang yusirruna yang mereka rahasiakan, wa ma dan terhadap perkara yu'linuna yang mereka iklankan apa yang mereka zahirkan, mau yang mereka tampakkan. Lu mereka nggak tahu bahwa Allah itu mengetahui terhadap hal-hal yang mereka sembunyikan atau yang tampakkan. Kok iso ngomong koyo ngono iku lho? Gak bahaya ta? Ya bahaya. Wa ma yukhuna wa ma yudhiruna. Ma yukhuna wa ma yudhiruna. Apa-apa yang disembunyikan atau yang ditampakkan. Sebagian dari Yahudi tadi itu, ya pendeta-pendetanya mau menyembunyikan atau menampakkan, Allah itu tahu. Mosok mereka sebagai Yahudi ku gak ngerti oleh ini. Min dzalika wa ghairihi, dari perkara-perkara itu atau selain perkara-perkara tersebut. Fayar'una an dzalik. Wa minhum, dan sebagian dari mereka ay al-Yahudi, dari orang-orang Yahudi itu ummiyuna, terdiri dari orang-orang yang buta huruf atau orang-orang awam. Ono yang ada sebagian dari mereka yang mendengar kalamullah, firman-Nya Allah Ta'ala dalam Taurat, tapi ingat ada juga orang yang awam. Yahudi juga ada yang awam. Ai awamun, orang-orang umum, awam. La ya'lamun al-kitab, yang mana orang-orang awam ini tidak mengetahui kitab. Ai at-Taurah, tegesi kitab Taurat. Illa lakin amaniyah, kecuali tegese netepi amaniyah bahwa mereka ini cuma angen-angen. Akadziba talaqquha min ru'asaihim fa'tamaduha. Ya. Kalau orang-orang yang awam ini ngangen-angen, mereka tidak paham Taurat, mereka cuma mengangen-angen terhadap apa yang dibuat-buat atau dibacakan oleh ruasa tadi itu, pendeta-pendeta tadi itu. Fa'tamaduha, maka kemudian orang yang awam ini bersandar atas yang disampaikan oleh pendeta-pendeta tadi itu. Wa in mahum, dan tiadalah mereka, gampangan ini, fi jahdi nubuwatin nabi, tiadalah mereka dalam menolak nubuahnya Kanjeng Nabi wa ghairihi, dan selainnya, mimma yakhtaliqunahu, ya, illa yadhunnuna dhannan wala ilma lahum. Orang-orang Yahudi yang awam tadi itu, mereka cuma yadhunnuna, yadhunnuna itu? Dhon, ngiro-ngiro tok, prasangka. Dhannan dengan prasangka, wala ilma lahum. Yang sebagian Yahudi yang awam ini wala ilma lahum, mereka tidak mempunyai pengetahuan terhadap
sebagian pendeta-pendeta tadi itu. Mereka nggak ngerti lah kalau mereka ini dibohongi. Orang-orang awam ini nggak ngerti bahwa mereka dibohongi. Mereka cuma berprasangka, ya. Yang dibuat-buat oleh pendeta Yahudi yang tadi sudah merubah, mereka bersandar terhadap hal itu. Fawailun moko ciloko, ya, ini syiddatu adab, siksaan yang sangat pedih sekali. Lilladzina, bagi orang-orang yaktubuna yang menulis alkitaba ing kitab biaidihim dengan tangan-tangan mereka, ai mukhtalaqan. Mukhtalaqan apa mukhtalafan? Mukhtalaqan gitu. Yang dijadikan min indihim, di sisi mereka. Summa yaquluna, kemudian mereka mengatakan hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Kemudian mereka mengatakan ini itu dari sisinya Allah Ta'ala. Ini firman Allah Ta'ala. Pendeta-pendeta mereka merubah dengan tangan-tangan mereka yang tadi saya ceritakan banyak nih begini. Tanahnya dirubah ke bahasa Yunani ratusan tahun, kemudian jadi Septuaginta. Septuagintanya kemudian juga dirubah yang menjadi seolah-olah Septuaginta ini menceritakan tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dirubah sama mereka. Kemudian mereka mengatakan apa? Hadza min indillah. Ini itu datang dari sisi Allah Ta'ala. Ini dari Allah Ta'ala. Ini firman-Nya Allah Ta'ala. Mengapa mereka mengatakan itu? Liyashtaru bihi, untuk mereka ini membeli, mengadakan jual, membeli apa? Thamanan qalila, dengan harga yang sedikit, murah. Minad dunya, dari kehidupan dunia. Wahum al-yahud, dan mereka orang-orang Yahudi. Ghayyaru sifatan nabi, mereka merubah sifat-sifat Nabi fit Taurah, yang ada dalam kitab Taurat. Wa ayat rajmi, merubah juga ayat-ayat tentang rojam. Wa ghairahuma, dan ayat-ayat selain keduanya. Wa katabu, dan mereka orang-orang Yahudi itu menulis kepada Taurat ala khilafin, untuk menyelisihi atas selisih, berbeda, ya. Ma unzila, terhadap apa-apa yang diturunkan. Maka celaka, mereka akan mendapatkan orang-orang yang merubah Taurat kemudian dijual dengan kehidupan dunia ini, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, maka celakalah lahum, bagi mereka, mimma katabat, dengan apa-apa yang telah ditulis, aidihim, dengan tangan-tangan mereka, minal mukhtalik, yang diadadakan, wawailun, dan juga celaka lahum, bagi mereka, mimma yaksibun, terhadap apa-apa yang mereka usahakan, minar risya, dari riswah niku sogoan. Mereka mengatakan, membuat itu semua untuk dalam rangka apa? Mendapatkan kehidupan dunia. Nah, bayangkan kalau kitab yang dipercaya bahwa itu adalah kitab dari Allah Ta'ala, kemudian dia jadikan argumen untuk mendapatkan dunia nih. Sampai sekarang terjadi, ya, digunakan orang-orang Israel dijadikan argumen. Contoh, kemarin saya melihat persidangan Afrika Selatan itu yang menggugat Israel, bahwa Israel melakukan genosid. Kenapa? Karena Netanyahu, ya, Perdana Menterinya Israel, mengatakan bunuhlah para Amalek. Amalek itu ada di Taurat, Pak. Siapa Amalek? Ya, orang-orang Nasrani juga tahu ini, karena ada di kitab mereka. Bunuhlah para Amalek itu. Amalek ini yang bertentangan dengan mereka. Mau dia bayi, bunuh saja. Ternak-ternak, bunuh mereka. Nah, makanya sekarang tentara-tentara Israel ini ke Gaza, mau bayi kek, mau anak-anak kek, mau perempuan kek, dibunuh semua. Dan ingat, mereka melakukan itu kenapa? Karena berdasar di kitab mereka ini ada.
Ayat-ayat yang semacam itu ada. Padahal itu adalah kitab yang sudah mengalami perubahan. Celaka orang yang merubah kitab-kitab tersebut. Ya, salah satunya yang 72 tadi nih. Ya, 72 penggede-penggede Yahudi yang merubah Tanakh ini, Taurat ini menjadi bahasa Yunani. Ya, kemudian beratus-ratus tahun kemudian dirubah lagi dan lain sebagainya. Maka mereka akan mendapatkan sisa, karena ini mempunyai dampak yang luar biasa. Sampai sekarang digunakan hal orang-orang Yahudi Nasrani berargumen itu yang kemudian mempunyai efek yang luar biasa. Nah, ini kita lihat nanti ya apa nanti pengadilannya orang-orang yang melakukan genosid. Genosid itu menghabisi sebuah bangsa, Pak. Genosida ini loh. Bahwa Palestina ini harus habis karena dianggap mereka ini adalah Amalek. Amalek itu pokoknya bayi mereka bunuh saja, perempuan bunuh saja, orang tua bunuh saja dan sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan Netanyahu mengatakan apa? Wong mereka ini binatang kok. Jadi orang-orang Gaza niku pasti dianggap binatang. Kenapa? Amalek. Amalek itu ada di kitab mereka. Pun niku mawon, wallahu a'lam bi muradih, wallahu a'lam bisawab. Nanti minta tolong Mbak Salah datang enggak? Mbak Salah ada? Minta tolong habis ini ngangkat lemari tadi Mbak Salah. Minta tolong berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan shalihan maqbula. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah was sihah ya Allah alaina jami'an wa ala jami' ailatina wa ala muassasatina al muawana wa amurha bi ziyadan katsiran min at-talami' wa tilmidat min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wa ahli al-istiqamah wa ahli al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa al-'afwa wal ihsan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.